Hey halo Sobat ABS, hari ini kita akan membahas produk-produk relaci dari Taco yang ada di pasaran. Mulai dari tipenya, jenis dan peruntukannya, serta contoh laci dan tips cara membuat lacinya berdasarkan masing-masing jenis rel tersebut. Ayo bikin sendiri. Oke Sobat ABS, sebelum kita memulai ke videonya, saya ucapkan selamat datang buat yang baru tahu channel ini. Silahkan di subscribe, nyalakan tombol loncengnya sehingga teman-teman tidak ketinggalan kalau ABS upload video-video baru. Jangan lupa juga follow Instagram saya di abs_furniture karena di sini banyak banget behind the scene project-project yang sedang kita kerjakan, semuanya kita share di situ. Oke Sobat, yuk langsung aja kita ke projectnya. Oke, laci merupakan komponen dari sebuah furniture yang hampir ada di dalam segala jenis furniture. Contohnya pada lemari, kitchen set, meja belajar, meja komputer, meja rias, pada TV panel, sekat ruang, sampai dipan pun saat ini sepertinya itu wajib ya pakai laci kayak gitu. Ngomongin laci, pasti erat kaitannya dengan hardware yang namanya rel laci, ya nggak? Nah, di sini sudah ada beberapa contoh rel laci dari Taco yang perlu teman-teman ketahui jenisnya, tipenya, agar tidak salah dalam membeli, tentunya yang sesuai budget dan fungsi tambahannya. Oke, pertama kita punya rel laci roda putih dan hitam RLT 001FE, panjangnya 30-50 cm, beban topangnya itu 20 kg, ketebalannya 1 mili dan kemasannya itu 25 pasang per karton. Kedua, ini adalah rel laci full extension 36 BBS 007FE dan 45 BBS 006G atau yang biasa kita sebut rel laci double track atau double tarik ya. 36 atau 45 itu mengindikasikan lebarnya, jadi ada dua opsi untuk kekuatan yang berbeda. Kalau yang tipe kecil atau 36 itu mempunyai daya topang sebesar 20 kg, sedangkan yang besar atau yang ukurannya itu 45 mempunyai daya topang sebesar 35 kg. Untuk yang lainnya sama ya, panjangnya mulai dari 25 cm, kemudian sampai 55 cm dan daya tahan itu sampai 50.000 kali buka tutup. Selain beda daya topang, ketebalan dan kemasannya juga berbeda ya Sobat ABS. Nah, kembali ke awal, lalu bedanya apa sih rel laci yang roda dengan yang full extension atau double tarik ini ya? Yuk mari kita lihat secara fisik. Kalau pada rel roda tentu mekanikalnya dia bergerak berdasarkan dua roda ini, sedangkan yang full extension dia menggunakan gotri. Kalau dari smooth sih menurut saya lebih smooth yang roda, tapi yang gotri ini lebih solid ya Sobat. Dan pembeda utama sih pada panjang tarikan laci. Kalau yang roda akan ada tersisa beberapa sentimeter, tidak bisa keluar semua. Sedangkan yang extension atau yang double tarik, dia bisa keluar semua. Kalau panjangnya 40 cm, ya ketika ditarik, maka lacinya akan keluar sepanjang 40 cm tersebut. Lanjut, tipe yang ketiga adalah rel laci yang slow motion full extension. Nah, ini juga ada tipe kecil dan besarnya ya Sobat. Ukuran 37 itu BBS 005SC dan yang 45 itu BBS 008SC. Daya topang yang kecil adalah 25 kg per 45 cm, sedangkan yang besar adalah 40 kg per 45 cm. Untuk panjangnya sama ya, yang tersedia mulai dari 30-55 cm, daya tahan buka tutup sampai 50.000 kali buka tutup. Perbedaan selanjutnya itu ada pada ketebalan serta kemasan per kartonnya. Pembeda utama dari full extension biasa adalah yang ini itu soft close ya. Jadi kalau yang full extension ini terdapat pegas tambahan yang mampu membuatnya itu menjadi soft close sehingga lebih aman untuk keluarga yang punya anak kecil agar tidak terjepit gitu ya pada saat dia itu membuka tutup si lacinya itu di rumah. Nah, keempat nih Sobat ABS, kita punya rel laci yang push open full extension. Nah, rel laci ini hanya ada satu ukuran, yaitu yang besar saja, lebarnya 45 cm, BBS 009PO atau push open. Mempunyai daya topang 40 kg per 45 cm, daya tahannya sampai 50.000 kali buka tutup, serta mempunyai panjang mulai dari 30 sampai 55 cm. Sesuai namanya, rel laci push open ini fiturnya adalah ketika kita tekan,
maka laci itu secara otomatis akan terbuka. Jadi kita sama sekali tidak membutuhkan tambahan handle ya pada laci dengan rail push open seperti ini. Nah, yang terakhir, yang kelima, ini adalah rail tandem slow motion full extension clip on US 001 SC. Lebarnya 4,8 cm, panjangnya mulai dari 25 sampai 50 cm, beban topangnya 34 kg, daya tahannya itu 50.000 kali buka tutup, serta kemasannya itu 10 pasang per karton kalau teman-teman beli yang langsung kartonan. Perbedaannya dengan slow motion yang biasa adalah rail tandem ini, dia ini lebih eksklusif ya, karena railnya ini tidak kelihatan dari bagian samping laci, lebih clean dan enak gitu kalau dilihatnya dari samping, nggak kelihatan ada hardware. Nah, oke sobat, itu tadi adalah 5 jenis rail laci dari Taco yang ada di pasaran. Sekarang mari kita praktekin cara memasang dan tips dalam membuat box lacinya. Di sini saya sudah punya sebuah box yang saya buat dari plywood 15 mm dengan finishing HPL Taco putih Dove TH016AA pada bagian dalamnya dan bagian luarnya TH154AA. Untuk rail laci roda ini kita akan pasang pada bagian sampingnya laci yang seperti ini dan tinggal disekrup aja. Tips membuat box lacinya, kita ukur bagian dalamnya kabinet ini, lalu kita kurangi 2,4 cm sehingga kita punya ruang yang pas untuk menempatkan rail ini di sampingnya laci dan juga di sampingnya di dalam kabinet ini. Untuk 3 buah rail laci lainnya, yaitu yang full extension, baik yang biasa slow motion maupun yang push open, semuanya sama ya. Kita bisa sekrup saja satu part pada box laci dan part satunya itu pada bodi kabinet. Tips membuat box lacinya adalah lebar bagian dalamnya kabinet itu kita kurangi 2,6 cm. Perbedaannya hanya pada rail push open, jadi untuk pintu lacinya harus masuk ke dalam bagian dalam kabinet seperti ini. Terakhir, untuk rail tandem ini sedikit rumit ya untuk membuat box laci, tapi akan mudah setelah teman-teman melihat video ini. Atau saya juga udah ada nih khusus membahas video tentang rail tandem dari Taco ini. Kalian bisa cek aja linknya di atas di pojok kanan. Silahkan diklik dan ditonton untuk lebih detailnya nanti setelah nonton video ini. Pertama, kita akan ukur lebar dalamnya, lalu kita kurangi 4,5 cm dan hasilnya adalah jarak bagian dalam box laci. Jadi jika kita pakai plywood 15 mm untuk box laci, maka lebar sesungguhnya box laci kita adalah lebar kabinet dalam dikurangi 4,5 cm ditambah 2 kali tebalnya papan, yaitu 3 cm. Contoh, jika kabinet dalamnya saya adalah 37 cm, maka saya kurangi 4,5 cm dan ditambah 3 cm jadinya 35,5 cm. Untuk lebar totalnya box laci saya. Itu akan berbeda ya, total lebar box lacinya tadi itu seandainya papan yang saya pakai untuk box laci itu adalah 18 mm. Kedua, untuk panjang box laci harus kita kurangi 1 cm dari panjang railnya. Contoh, jika saya menggunakan rail laci yang tandem dari Taco ini 40 cm panjangnya, maka box lacinya kita kurangi 1 cm menjadi 39 cm saja karena ada jalu pada bagian ujung si rail lacinya yang akan nanti masuk ke dalam boxnya laci tersebut ya. Sisanya tinggal kita buat model box laci yang seperti ini ya sobat, bagian bawahnya agak naik ke atas supaya nanti estetikanya lebih dapat dan tidak terlihat dari samping untuk rail tandemnya. Jarak dasar laci ke dinding ini kita kurangi, kita buat menjadi 1,5 cm aja. Menurut saya itu adalah sudah pas. Oke, jadi pada klipnya ini dia terdapat 2 setelan ya. Yang pertama ini untuk membuka tutupnya nanti untuk mengaitkan ke railnya, dan ini yang warna biru ini bisa untuk naik turunin si box lacinya supaya bisa di-adjust nantinya sampai 3 mm. Oke Sobat ABS, setelah rail lacinya semua terpasang dan lacinya juga sudah terpasang ke bodi kabinetnya, sekarang saatnya kita pasang untuk top laci atau pintu lacinya.
Oke Sobat ABS, ini dia hasilnya macam-macam rel laci dari Taco semuanya, mulai dari yang rel roda, rel yang biasa, kemudian rel yang full extension atau double tarik, kemudian yang push open, ada juga yang slow motion, dan juga ada rel tandem paling bawah. Semuanya sudah kita bikinin tutorialnya, tips cara membuat boxnya juga sudah. Dan terima kasih banget buat kalian yang sudah menonton video kali ini. Kalau kamu belum tahu apa itu Taco, silahkan follow Instagramnya di @taco.id, dan juga jangan lupa subscribe juga ke channel YouTube-nya Taco. Nah oke Sobat ABS, kalau kamu suka dengan video kali ini, please bantu saya share ke sosmed kalian, kasih tahu teman-temannya kalau di sini ada ABS. Terima kasih, semoga videonya bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya dan ciao.